Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Putri Paramita. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sifat-sifat fungsi. Di mana materi mengenai sifat-sifat fungsi ini terdapat pada pembelajaran SMP kelas 8 semester 1. Sebelum kita masuk ke pembahasan sifat-sifat fungsi, mari kita perhatikan dulu beberapa diagram panah berikut. Coba kita amati yang manakah yang termasuk fungsi dan yang manakah yang bukan fungsi. Kita amati dulu pada gambar 1. Setelah kita amati, dari gambar 1 kita dapat menyimpulkan bahwa gambar 1 bukanlah fungsi karena ada anggota di himpunan A yang memiliki pasangan lebih dari satu dengan anggota himpunan B, yaitu 1. Bagaimana dengan gambar 2? Dari gambar 2 kita dapat melihat bahwa gambar 2 termasuk fungsi karena setiap anggota himpunan A memiliki pasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Bagaimana dengan gambar 3? Dari pengamatan gambar 3 kita dapat melihat bahwa gambar 3 bukanlah fungsi karena ada anggota himpunan A yang tidak memiliki pasangan dengan anggota himpunan B, yaitu D. Dan pada gambar 4 kita dapat melihat bahwa gambar 4 termasuk fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota himpunan A memiliki pasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Dari pengamatan ini kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi adalah suatu aturan yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu dengan anggota himpunan B. Selanjutnya kita akan mengingat bagaimana cara menentukan domain, kodomain, dan range dari suatu fungsi. Di sini saya sudah menyediakan satu fungsi. Yang manakah domain dari fungsi tersebut? Domain dari fungsi tersebut adalah himpunan A yang anggotanya Rama, Cindy, Ahdan, Azza, dan Rehan. Yang manakah kodomain dari fungsi tersebut? Kodomainnya adalah himpunan B, yaitu yang beranggotakan cilok, siomay, seblak, sempol, batagor, dan bakso. Kemudian, yang manakah yang range? Range adalah semua anggota himpunan B yang memiliki pasangan dengan himpunan A, yaitu cilok, siomay, sempol, dan bakso. Setelah kita mengingat apa itu fungsi dan bagaimana cara menentukan domain, kodomain, dan range, coba kita amati contoh-contoh fungsi berikut. Dari contoh-contoh fungsi ini, kita bagi jadi 3 bagian. Bagian 1, 2, dan 3. Di mana bagian 1 bersifat surjektif atau fungsi pada. Bagian 2 bersifat injektif atau fungsi satu-satu. Dan bagian ketiga bersifat korespondensi satu-satu atau bijektif. Bagaimanakah sifat-sifat itu? Mari kita amati satu persatu. Bagian pertama, yaitu fungsi pada atau fungsi yang bersifat surjektif. Mari kita amati dulu fungsi-fungsi pada bagian pertama dengan cara menentukan domain, kodomain, dan range dari fungsi-fungsi tersebut. Dari gambar 1 dulu, domainnya adalah himpunan A yang beranggotakan Ani, Dina, Agus, dan Roni. Kodomainnya adalah himpunan B yang beranggotakan merah, hijau, biru, dan ungu. Range-nya adalah himpunan B yang memiliki pasangan di A, yaitu merah, hijau, biru, dan ungu. Sehingga fungsi diagram panah pada gambar 1 dapat dituliskan dengan pasangan berurutan, yaitu Ami, biru, Dina, merah, Agus, ungu, dan Roni, hijau.
Coba kita amati pada gambar 2. Domain dari gambar 2 adalah himpunan A, yaitu yang beranggotakan Amir, Vika, Caca, dan Riki. Kodomennya adalah himpunan B yang beranggotakan buku, pensil, dan rautan. Range-nya adalah anggota B yang memiliki pasangan di A, yaitu buku, pensil, dan rautan. Sehingga dapat dituliskan Amir, buku, Vika, pensil, Caca, rautan, Riki, pensil. Sekarang pada gambar 3, kita tahu bahwa domainnya adalah himpunan A yang beranggotakan jeruk, apel, dan buku. Kodomennya adalah himpunan B yang beranggotakan Budi dan Rani. Range-nya adalah anggota B yang memiliki pasangan di A, yaitu Budi dan Rani. Sehingga dapat dituliskan dalam himpunan pasangan berurutan jeruk, Rani, apel, Rani, buku, Budi. Dari identifikasi yang sudah kita lakukan, dapat kita lihat bahwa setiap fungsi pada bagian 1 memiliki ciri khusus, yaitu anggota himpunan kodomennya sama dengan anggota himpunan range. Pada gambar 1, kodomennya sama dengan range, yaitu merah, hijau, biru, ungu. Pada gambar 2, kodomennya sama dengan range, yaitu buku, pensil, dan rautan. Begitu pula pada gambar 3, kodomennya sama dengan range, Budi dan Rani. Jadi dapat kita simpulkan bahwa fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B disebut sebagai fungsi pada atau surjektif jika wilayah hasil fungsi F sama dengan himpunan kodomen atau range-nya sama dengan himpunan B. Mari kita lanjutkan ke sifat kedua. Sifat kedua, fungsi satu-satu atau injektif. Mari kita identifikasi dulu fungsi-fungsi pada gambar bagian kedua. Pada gambar 1, domainnya adalah himpunan A yang beranggotakan kucing, singa, anjing, kelinci. Kodomennya adalah himpunan B yang beranggotakan Bima, Adi, Tara, Vina, dan Reno. Range-nya adalah himpunan B yang memiliki pasangan di A, yaitu Bima, Tara, Vina, Reno. Sehingga dapat kita tuliskan himpunan pasangan berurutannya adalah kucing, Tara, singa, Bima, anjing, Reno, kelinci, Vina. Sekarang kita identifikasi gambar 2. Domain dari gambar 2 adalah himpunan A yang beranggotakan Maria, Hida, dan Aji. Kodomen dari gambar 2 adalah himpunan B yang beranggotakan voli, basket, lari, renang, dan senam. Range dari gambar 2 ini adalah himpunan B yang memiliki pasangan di A, yaitu voli, lari, dan senam. Maka dapat dituliskan dalam himpunan pasangan berurutan yaitu Maria, voli, Hida, senam, Aji, lari. Bagaimana dengan gambar 3? Domainnya adalah himpunan A yang beranggotakan Maria, Hida, dan Aji. Kodomennya adalah himpunan B yang beranggotakan minyak, beras, dan gula. Range-nya adalah anggota B yang memiliki pasangan di A, yaitu minyak, beras, dan gula. Sehingga dapat dituliskan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan yaitu Maria, minyak, Hida, gula, Aji, beras. Dari identifikasi fungsi-fungsi berikut, kita dapat melihat bahwa setiap anggota himpunan A memiliki pasangan yang berbeda-beda di anggota himpunan B. Misal, pada gambar 1, kucing, Tara, singa, Bima, anjing, Reno, kelinci, Vina. Sehingga dari gambar 1, himpunan B tidak ada yang memiliki pasangan lebih dari 1. Begitu pula dengan gambar 2. Setiap anggota himpunan A selalu memiliki pasangan yang berbeda
yaitu Maria voli, Ida senam, Aji lari. Lalu memiliki pasangan yang berbeda-beda di himpunan B. Begitu pula dengan gambar 3. Anggota himpunan A selalu memiliki pasangan yang berbeda-beda di himpunan B, yaitu Maria minyak, Hida gula, Aji beras. Sehingga dapat kita simpulkan fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B disebut dengan fungsi satu-satu atau injektif jika dan hanya jika untuk setiap anggota himpunan A memiliki pasangan yang berbeda dengan anggota himpunan B. Oke, selanjutnya sifat ketiga dari fungsi, yaitu bijektif atau korespondensi satu-satu. Mari kita identifikasi fungsi terlebih dahulu. Pada gambar 1, domainnya adalah himpunan A yang beranggotakan daging dan rumput. Kodomennya adalah himpunan B yang beranggotakan singa dan sapi. Range-nya adalah anggota B yang memiliki pasangan di A, yaitu singa dan sapi. Himpunan pasangan berurutannya adalah daging, singa, rumput, sapi. Pada gambar 2, domainnya adalah himpunan A yang beranggotakan daun, laut, mawar, awan. Kodomennya adalah himpunan B yang beranggotakan merah, hijau, putih, biru. Range-nya adalah himpunan B yang memiliki pasangan di A, yaitu merah, hijau, putih, biru. Dan pasangan berurutannya dapat dituliskan daun hijau, laut biru, mawar merah, awan putih. Pada gambar 3, domainnya adalah himpunan A yang beranggotakan Vira, Siska, Ida. Kodomennya adalah himpunan B yang beranggotakan merah, putih, dan hitam. Range-nya adalah anggota himpunan B yang memiliki pasangan di A, yaitu merah, putih, dan hitam. Himpunan pasangan berurutannya dapat dituliskan Kira, hitam, Siska, putih, Ida, merah. Dari identifikasi fungsi ini dapat kita lihat bahwa fungsi-fungsi pada bagian 3 ini memiliki sifat yang sama dengan fungsi-fungsi pada bagian pertama, yaitu kodomennya sama dengan range. Pada gambar 1, kodomennya sama dengan range, singa dan sapi. Pada gambar 2, kodomennya sama dengan range, merah, hijau, putih, biru. Pada gambar 3, kodomennya juga sama dengan range, merah, putih, hitam. Dan bukan hanya itu, dapat kita lihat bahwa fungsi pada bagian 3 ini juga memiliki sifat seperti bagian 2, yaitu setiap anggota himpunan A memiliki pasangan yang berbeda di anggota himpunan B. Pada gambar 1, daging dipasangkan dengan singa, rumput dipasangkan dengan sapi. Pada gambar 2, daun dengan hijau, mawar dengan merah, laut dengan biru, awan dengan putih. Pada gambar 3, Vira dengan hitam, Siska dengan putih, Ida dengan merah. Memiliki pasangan yang berbeda-beda dari anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Maka dapat kita simpulkan bahwa bijektif atau fungsi korespondensi satu-satu yaitu fungsi yang memiliki dua sifat, yaitu surjektif dan injektif. Untuk mengukur pemahaman kita, mari kita coba identifikasi beberapa fungsi berikut. Pada gambar 1, kita lihat bahwa setiap anggota himpunan A memiliki pasangan yang berbeda di anggota B, jadi dia injektif. Dan setiap anggota himpunan B juga termasuk range. Jadi tidak ada anggota himpunan B yang tidak memiliki pasangan di A, jadi dia subjektif. Karena memiliki dua sifat, maka gambar 1 dapat kita simpulkan bahwa gambar 1 adalah fungsi bijektif. Bagaimana dengan gambar 2? Dapat kita lihat bahwa pada gambar 2, setiap anggota himpunan A memiliki pasangan yang berbeda di anggota himpunan B. Tetapi kita tidak bisa melihat bahwa himpunan B-nya sama dengan range. Karena ada satu dari himpunan B yang tidak memiliki pasangan di A. Jadi tidak bisa disebut bahwa himpunan B-nya sama dengan range.
jadi tidak subjektif. Injektif, tidak surjektif. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gambar 2 adalah fungsi yang bersifat injektif. Oke, untuk gambar 3, dapat kita lihat bahwa ada anggota himpunan A yang memiliki pasangan yang sama di anggota himpunan B. Seperti Aji dan Lukman sama-sama memilih PUBG. Dan juga Eriko dan Zaki sama-sama memilih FF. Hal ini membuktikan bahwa pada gambar 3 tidak bersifat injektif. Kemudian dapat kita amati bahwa anggota himpunan B-nya adalah range, sama dengan range, karena tidak ada di himpunan B yang tidak memiliki pasangan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa gambar 3 bersifat surjektif. Untuk gambar 4, kita lihat bahwa setiap anggota himpunan A memiliki pasangan yang berbeda di anggota B. Jadi dapat kita sebut bersifat injektif. Dan anggota himpunan B ada yang tidak memiliki pasangan di anggota himpunan A. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa himpunan B sama dengan range, jadi tidak subjektif. Maka dapat disimpulkan bahwa gambar 4 bersifat injektif. Bagaimana dengan gambar 5? Dapat kita lihat bahwa ada di himpunan A, ada anggota di himpunan A yang memiliki pasangan yang sama di anggota B. Seperti Melanie dan Milenia sama-sama memilih FIK. Dan pada himpunan B dapat kita lihat semuanya memiliki pasangan di A. Jadi dapat kita katakan bahwa anggota himpunan B-nya sama dengan range. Jadi dapat kita disimpulkan bahwa pada gambar 5 adalah fungsi yang bersifat subjektif. Sekarang kita amati pada gambar 6. Dapat kita lihat bahwa setiap anggota himpunan A memiliki pasangan yang berbeda di anggota himpunan B. Dan dapat kita lihat juga bahwa himpunan B sama dengan range karena setiap anggota himpunan B memiliki pasangan di anggota himpunan A. Jadi, karena bersifat injektif dan subjektif, maka dapat kita simpulkan bahwa fungsi 6, gambar 6 adalah fungsi yang bersifat bijektif. Jadi, itulah pembahasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat untuk kalian dan orang-orang di sekitar kalian. Amin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.